Halo semua, kembali lagi dengan aku, Fatwa Adina Ningsih Mareta, atau boleh kalian panggil Mareta. Apa kabar semua? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Semoga sehat-sehat terus dan semuanya lancar buat kalian. Kemarin kan kita habis lebaran nih, habis liburan panjang banget. Pasti masih ada kerasa dong mager-mager dikit, ya enggak? Atau enggak? Pasti di antara kalian juga banyak yang punya strategi buat ngembaliin semangat lagi untuk balik ke track kalian masing-masing, untuk bisa mulai kegiatan lagi, untuk bisa semangat lagi belajar, bekerja. Pasti kalian punya strategi masing-masing lah ya, aku percaya itu. Ngomongin strategi, hari ini aku juga mau ngomongin tentang strategi nih. Apa tuh? Yuk kita bahas. Oke, yang mau aku bahas itu adalah perencanaan komunikasi strategis dalam kampanye PR. Apa tuh? Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu adalah strategi. Apa tuh strategi? Strategi adalah sebuah plan atau rencana yang biasanya itu plan jangka panjang yang disusun untuk mencapai tujuan kita atau sasaran kita. Jadi dengan strategi kita bisa nantinya mencapai tujuan kita. Selanjutnya kita bahas tentang komunikasi. Komunikasi di sini harus efektif ya guys. Komunikasi efektif itu kayak gimana sih? Kalau komunikasi efektif itu dapat menghasilkan beberapa perubahan. Misalnya nih, perubahan sikap. Sikap itu attitude. Ya, jadi kalau ada perubahan sikap berarti itu udah efektif. Lalu selain itu ada apa lagi nih? Ada perubahan opini atau opinion, dan yang paling bagus adalah perubahan perilaku atau kita sebut perubahan behavior. Jadi perilakunya berubah, itu berarti komunikasi yang kita sampaikan itu efektif. Dan next yaitu tentang kampanye PR. Kalau kampanye PR tuh apa sih bedanya sama marketing? Kalau marketing itu ya guys, mereka itu tujuannya untuk ngegedein pasar, let's say ngegedein pasar, atau misalnya biar pembeli itu atau customer itu pada datang gitu. Sedangkan kalau kampanye PR itu beda lagi. Apa tuh bedanya? Kalau kampanye PR bertujuan untuk memberi pengertian atau menciptakan pengertian, pemahaman, pengetahuan, minat, serta dukungan dari berbagai pihak untuk menciptakan sebuah citra atau memberikan sebuah citra pada lembaga atau perusahaan yang diwakilinya gitu guys. Sampai situ udah pada ngerti ya? Semoga udah. Dan next kita bahas tentang tujuan strategi komunikasi ya. Apa ya tujuannya? Tujuannya itu ada 4, yaitu yang pertama adalah to secure understanding. To secure understanding itu artinya kita memastikan bahwa komunikan atau orang yang kita ajak komunikasi itu mengerti dari apa yang kita ucapkan gitu guys, yang pertama. Yang kedua itu adalah to establish acceptance, atau artinya mendapatkan pengakuan dari komunikan kita gitu. Yang ketiga itu to motivate action, atau untuk memotivasi sebuah aksi dari komunikan kita. Dan yang terakhir itu yang paling penting, yaitu to achieve the goals of the communicator, atau artinya adalah untuk mendapatkan atau mencapai tujuan dari kita, yaitu dari komunikatornya. Jadi komunikannya itu udah sesuai ekspektasi kita gitu. Itu adalah tujuan dari strategi komunikasi guys. Nah, kalau ada tujuan berarti ada kiat-kiat biar pesan atau informasi yang kita sampaikan pada komunikan itu bisa sampai ke komunikannya. Biar bisa berhasil tuh harus gimana sih? Kalau menurut Wilbur Scrum pada bukunya The Process and Effects of Mass Communication, ada beberapa kiat agar pesan yang kita punya
dan akan kita sampaikan kepada komunikan itu berhasil. Yaitu caranya dengan yang pertama itu pesan dibuat sedemikian rupa agar menarik perhatian komunikan. Terus yang kedua, pesan bisa dirumuskan dengan berbagai lambang-lambang yang mudah dimengerti oleh komunikan. Jadi itu juga bisa jadi menarik guys kalau ada lambang-lambangnya. Terus yang ketiga itu pesan harus menimbulkan keinginan pribadi. Maksudnya jadi sesuai sama apa yang komunikan itu butuhkan. Dan yang keempat, pesan itu harus merupakan sebuah kebutuhan yang dapat dipenuhi. Jadi misalnya sesuai kondisi sekarang nih, yang kita butuhin apa sih gitu. Jadi bisa relate gitu guys. Dari kiat-kiat itu akan lebih berhasil lagi kalau kita punya penguasaan teknik berkomunikasi. Mau tahu nggak rahasianya apa? Rahasianya itu adalah AIDA. AIDA itu sebuah singkatan. Mau tahu nih apa? Yang pertama itu A, attention. Attention itu menarik perhatian. Yang kedua itu I, interest. Itu berarti kita harus membangkitkan minat. Terus yang ketiga itu adalah D, desire atau menumbuhkan hasrat. Lalu ada D lagi, decision, yaitu membuat keputusan. Dan A, action, yaitu melakukan sebuah kegiatan. Nah, kegiatan komunikasi ini ada dua caranya, yaitu dengan singkat, kampanye singkat, padat, jelas, atau yang kedua itu dengan kegiatan komunikasi secara terus-menerus gitu guys. Nah, selanjutnya kita bahas tentang kalau misalnya ada kiat-kiat, terus ada caranya biar berhasil. Tentunya strategi komunikasi ini ada hambatannya guys. Kali ini kita bahas hambatan juga ya. Hambatan dalam komunikasi itu biasanya terjadi karena mungkin kalau komunikasinya secara online kayak gini mungkin dari internet, berarti koneksi ya guys. Itu bisa jadi hambatan komunikasi, yaitu itu berarti masuknya ke teknis atau mekanisme gitu guys. Terus yang kedua itu gangguan semantik atau bahasa. Nggak semua ngerti bahasa Indonesia, jadi aku ini tujuannya komunikasinya cuman ke orang-orang yang ngerti bahasa Indonesia, tapi nggak bisa sampai ke semua bahasa. Mungkin kalau aku bisa pakai translator atau pakai CC nanti berarti bisa gitu guys. Terus next itu gangguan sound system. Ini misalnya sorry ya guys, ada suara kipas atau apa gitu, itu sebenarnya sebuah hambatan juga, tapi aku nggak mau stop dong, soalnya aku perlu menyampaikan ini ke kalian. Yang ketiga itu kecurigaan, apakah informasi yang disampaikan itu benar atau enggak sih gitu ya. Terus selanjutnya adalah kesiapan, apakah kita komunikator itu siap untuk berkampanye atau enggak. Kalau enggak siap ya itu bisa jadi hambatan, nanti jadi enggak lancar, jadi salah menyampaikan. Itu tuh bisa terjadi semuanya dalam sebuah kampanye gitu guys. Dan hambatan-hambatan itu bisa menjadi sebuah alasan kegagalan kampanye. Dan kegagalan kampanye itu bisa terjadi karena komunikatornya lemah atau communication skillnya kurang, atau misalnya audiensnya salah, maksudnya nggak nyampe gitu guys pesannya, atau medianya yang salah. Misalnya audiensnya udah benar tapi medianya kurang efektif, jadi itu bisa gagal kampanyenya, gagal komunikasinya ya guys. Dan kalau udah gagal nih kita harus apa? Ada yang namanya transfer apa? Yaitu transfer pada public relation. Jadi kata Scott M. Catlin dan Ellen menjabarkan solusinya itu yaitu fact finding atau penemuan fakta di lapangan. Yang kedua adalah perencanaan atau planning mungkin yang lebih matang. Lalu teknik komunikasi yang benar. Yang terakhir adalah pengevaluasian. Jadi evaluasi itu perlu dari kampanye sebelumnya, yang salah apa, lalu Oke,
sekarang kita tarik kesimpulan. Jadi perencanaan komunikasi strategis dalam kampanye PR itu bertujuan untuk mempengaruhi orang, untuk memberitahu orang, dari yang tidak tahu jadi tahu, dari yang udah tahu jadi suka, dari yang suka jadi lebih suka dan menerima informasi dari kita. Gitu guys. Semoga materi hari ini bisa tersampaikan dengan baik ke kalian, dan semoga kalian juga suka dan menerima materi ini dengan baik ya guys. Dari aku cukup sampai sini saja. Have a nice day. Dadah.